Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak semua. Baik, pada pagi hari ini, hari Sabtu, kita akan belajar tentang budaya Melayu Siak. Anak-anak coba perhatikan ya. Nanti Bapak kirimkan buku sekolah elektronik ya, budaya Melayu Siaknya ke WA grup ya. Silakan anak-anak download ya, dibuka dan dibaca. Ya, baik. Yang akan kita pelajari untuk pertama kali ini yaitu bab 1 ya, tentang makanan dan minuman khas daerah Siak, yaitu KD 3.1 dan 3.2. Nah, tahukah anak-anak bahwa daerah Kabupaten Siak itu memiliki keanekaragaman makanan dan minuman? Tentunya kamu sebetulnya sudah pernah lah merasakan ya, entah makanannya atau minumannya. Yang jelas, daerah kita Kabupaten Siak ini memiliki berbagai macam makanan atau minuman sebagai sajian kuliner di daerah kita. Baik anak-anak semua, yang pertama akan kita bahas adalah makanan khas daerah Siak. Jadi ada beberapa jenis makanan khas daerah Siak, yaitu antara lain 1. Bolu kembojo, kemojo ya. Yang kedua kue hasidah. Yang ketiga roti jalo atau roti jala. Kemudian ada roti canai, kue bangkit. Yang keenam ada cencalok, ada tempoyak, dan ikan salai. Jadi ada beberapa makanan khas dari daerah kita ya anak-anak. Nanti yang akan Bapak jelaskan itu hanya salah satunya saja. Nanti yang lain bisa kamu lihat di buku, bisa kamu baca sendiri, ya. Ini kita bahas dulu, Bapak contohkan di sini yang akan kita bahas tuh makanan khas Bolu Kemojo ya. Bolu Kemojo adalah salah satu makanan khas daerah Kabupaten Siak ya. Jadi ini gambarnya ya. Ini Bapak yakin dan percaya kamu semuanya pernah merasakan kue ini ya. Kue bolu kemojo ini. Ya rasanya pasti enak ya. Jika kalian ingin praktek membuat kue bolu kemojo, ini berikut ini adalah resep dan langkah-langkah pembuatan bolu kemojonya. Jadi disimak baik-baik ya. Yang pertama bahan-bahannya. Bolu kemojo ini dibuat dari yang pertama margarin yang harus kita sediakan bahan-bahannya. Margarin dilelehkan 300 gram. Yang kedua tepung terigu 350 gram. Yang ketiga gula pasir 300 gram. Kemudian ada santan kelapa 600 ml ya, sediakan. Kemudian telur ayam 8 butir. Yang keenam air perasan daun suji. Daun suji ini pengganti daun pandan ya. 50 ml. Yang terakhir yang ketujuh itu cengkeh, kayu manis, adas manis, dan buah pala secukupnya. Nanti bisa kalian tanya dengan orang tua kalian masing-masing ya, pastinya ini ada di bumbu-bumbu ini ada di dapur ya, bumbu masak. Yang terakhir daun pandan secukupnya. Jadi kalau daun suji tadi untuk sebagai pewarnanya, sedangkan daun pandan ini selain sebagai pewarna, dia juga sebagai aromanya ya. Cara pembuatannya, tahap pertama dalam membuat kue bolu kemojo adalah dengan menumbuk daun suji dan disaring untuk diambil airnya. Setelah itu, kayu manis, cengkeh, adas manis, dan buah pala digiling dan diayak. Langkah selanjutnya adalah dengan mencampur tepung terigu dengan telur yang sudah dikocok hingga mengembang. Dengan ditambahkan santan, gula pasir, dan daun pandan. Jadi tepung terigu, telur itu dikocok ya sampai mengembang. Boleh menggunakan mixer ataupun manual dengan alat kocok itu. Yang jelas sampai mengembang. Tambahkan santan, gula pasir, dan daun pandan. Campurkan bubuk rempah dengan air secukupnya. Dan aduk sampai tercampur rata. Dan adonan sudah cukup
kekentalannya. Maksudnya dicampur sampai cukuplah kekentalannya ya. Rempah-rempah tadi dan air itu dicampur semuanya. Kemudian panaskan cetakan dengan diolesi mentega. Ya, ini kebetulan tidak Bapak sertakan gambar cetakannya. Ada sebetulnya. Dan masukkan adonan ke dalam cetakan dan di oven sampai pinggirannya kuning kecoklatan. Pertanda kue bolu sudah masak. Ya, setelah dingin, kue bolu kemojo siap dihidangkan. Jadi begitulah cara pembuatannya ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dibaca di buku atau kalian juga boleh searching di Google, ada ya. Kemudian, nah yang kedua ini yang Bapak bahas sengaja salah satu saja untuk ya seperti biasa ya, memperpendek durasi waktunya supaya tidak terlalu panjang videonya. Yang kedua kita bahas tentang minuman khas daerah Siak. Jadi daerah kita ini juga punya minuman khas ya, ciri khas ya. Ada dua yang akan Bapak sajikan di sini. Yang pertama itu laksamana mengamuk dan yang kedua minuman sarang burung. Baik, disimak ya. Bagaimana cara membuatnya? Laksamana mengamuk. Nah, jika kalian ingin praktik membuat minuman laksamana mengamuk, ini resepnya ya dan langkah pembuatannya. Tapi sebelumnya Bapak mau cerita sedikit ya. Jadi ada sebuah legenda, legendanya kenapa kok dinamakan laksamana mengamuk minuman ini, kan namanya kan unik ya. Jadi ceritanya zaman dahulu itu legendanya itu seperti ini. Ada seorang laksamana itu dia datang ke kebun. Kebun siapa? Kebun tuan tanah ya. Ya mengamuk ya, menebas-nebaskan pedangnya. Kemudian semua pohon kuini pada waktu itu, mangga kuini atau ambacang itu dibabatnya habis. Dan buah kuini yang jatuh itu pun dicincangnya. Pasalnya apa? Pasalnya karena istri dari Laksamana itu dibawa kabur oleh tuan tanah yang punya kebun itu. Nah, singkat cerita, masyarakat yang ada di situ hanya bisa menonton ya, karena melihat orang mengamuk membawa pedang kan tentu takut ya. Hanya bisa menonton. Setelah puas dengan kemarahannya tadi, Laksamana tersebut pergi, meninggalkan kebun itu. Nah, kemudian masyarakat yang menonton tadi barulah mendekati kebun itu untuk melihat. Ternyata banyaklah buah mangga queen yang sudah habis tercincang. Sambil berpikir, enaknya diapakan ini ya, buah mangga queen ini. Nah, maka datanglah ibu-ibu, ada sebuah ide. Jadi mangga queen yang sudah tercincang tadi dibersihkan, kemudian dicampurkanlah dengan santan dan gula merah. Kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat yang menonton tadi. Ternyata rasanya enak ya, segar. Nah, semenjak itulah minuman tersebut dinamakan dengan laksamana mengamuk. Entah benar atau tidaknya itu hanya sebuah legenda ya. Jadi kita boleh tidak percaya karena itu hanya sebuah legenda. Nah, seperti itu ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Cara bahan dan cara pembuatannya ya. Pertama, bahannya sediakan 600 gram es batu serut. Ini boleh diserut, boleh di tokok ya. Kemudian 300 gram mangga kuini matang untuk satu gelasnya ini. Potong kotak-kotak. Yang ketiga, sediakan 300 gram gula pasir putih. Kemudian 2 lembar daun pandan diikat menyimpul. Nanti ini untuk kuahnya ya. Kemudian 1/4 sendok teh garam dapur halus. Nah, kemudian 250 ml air putih. Yang ketujuh, 3 lembar daun pandan ikat menyimpul. 600 ml santan kental. Yang terakhir, sediakan 1/4 sendok teh garam dapur halus. Nah, cara pembuatannya, silakan dipersiapkan bahan untuk membuat sirupnya. Jadi ini ada sirupnya ya.
lebih enaknya itu memakai sirup ya. Dengan merebus air putih dulu dengan rebusan gula pasir di dalamnya. Kemudian tambahkan daun pandan yang sudah ditali dan tambahkan sedikit garam. Aduk hingga gula benar-benar sudah melebur dengan air dan harum ya. Angkat dan sisihkan. Selanjutnya bahan untuk kuahnya. Silakan mulai dengan merebus santan kental, tunggu hingga mendidih. Tambahkan garam dan daun pandan agar menambah gurih dan wangi aroma kuah ya. Aduk lagi sampai mendidih. Angkat bila sudah matang. Simpan dalam gelas atau wadah yang telah disiapkan potongan mangga quini dan tambahan es batu untuk menambah kesegaran. Siram bagian atas dari bahan-bahan yang sudah dimasukkan ke dalam gelas sirup dan kuah es laksamana mengamuk. Ya, silakan sajikan es laksamana mengamuk untuk hari yang lebih istimewa ya. Jadi setelah jadi itu semua, maka es sudah jadi ya, laksamana mengamuk. Ini sudah jadi siap untuk diminum, disajikan. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nanti kamu silakan baca lagi bukunya untuk makanan dan minuman khas yang lain ya. Tentunya dari daerah Kabupaten Siak. Nah, tugasmu setelah membaca buku buku paket PMS elektronik yang dikirim melalui WA Group, pilihlah salah satu makanan atau minuman khas Siak yang kamu suka. Kemudian buatlah salah satu makanan atau minuman yang kamu pilih tersebut, tulis resep atau bahan dan cara pembuatannya, kemudian fotokan hasilnya. Jangan lupa sandingkan resep yang sudah ditulis pada kertas di samping makanan atau minuman tersebut bersama kamu di dalam foto tersebut. Jadi minuman yang sudah jadi atau makanan yang sudah jadi itu sebelahnya, misalnya diletak di pinggan atau gelas, letakkan resepnya atau bahan dan cara pembuatannya nanti di sebelahnya. Kemudian kamu berfoto di dekat makanan itu sambil dipegang juga boleh resepnya itu. Ya demikian ya anak-anak penjelasan untuk materi kita pada pagi hari ini. Kemudian kirim fotonya ke WA pribadi gurumu atau ke WA pribadi Bapak ya. Demikian saja materi kita hari ini anak-anak. Jangan lupa selalu Bapak ingatkan jaga protokol kesehatan ya. 5M. Yang pertama mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian membatasi mobilitas, dan yang terakhir menjauhi kerumunan. Semoga anak-anak dapat terhindar dari COVID-19. Tetap semangat belajar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.